Selanjutnya yaitu uji linearitas. Pengertian uji linearitas yaitu uji linearitas adalah uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui apa hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y bersifat linear. Membentuk garis lurus atau tidak. Uji ini menerapkan syarat wajib sebelum melakukan analisis regresi linear. Kapan uji linearitas penting? Regresi linear berasumsi bahwa hubungan X dan Y membentuk garis lurus Y sama dengan A plus BX. Yang kedua yaitu, jika hubungan sebenarnya melakukan atau tidak linear, lalu dipaksa memakai regresi linear, hasil prediksi salah. Yang ketiga yaitu, uji linearitas memastikan asumsi dipengaruhi sebelum analisis dilanjutkan. Yang keempat, urutkan uji normalitas, uji linear, uji regresis. Hipotesis uji linearitas. H1, H0 yaitu hipotesis 0, sedangkan H1 itu hipotesis alternatif. Terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Yang tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Dasar pengembalian keputusan. Kondisi asik deviate from. Jenis-jenis uji linearitas. Uji deviation from linearity. Metode paling umum digunakan dalam penelitian atau skripsi melihat nilai asik deviation from linearity pada tabel ANOVA dapat dikerjakan dengan SPSS maupun Excel. Lack of fit test menghitung nilai V secara manual berdasarkan jumlah kuadrat tuna cocok JK, TC, dan jumlah kuadrat gelat murni JK, GB lebih rinci dan akurat secara statistik. Dan ini rumusnya. V sama dengan MK tuna cocok atau MK gelat murni. MK sama dengan mian kuadrat sama dengan JK atau DC. Komponen yang pertama yaitu DK tuna cocok, DK gelat murni, DK regresi, DK total. Rumus K kurang 2 N kurang K 1 N kurang 1. K banyaknya nilai unik pada X. Keterangannya yaitu K sama dengan banyaknya nilai unik pada X. N sama dengan jumlah seluruh data. Yang satu itu untuk menegrasi ini sederhana. N kurang 1 total derajat kebebasan. Langkah-langkahnya yaitu, siapkah data dan rumuskan hipotesis tentu. Yang pertama, tentukan variabel X bebas dan Y terikat, rumusan H0 dan H1. Tetapkan teraf signifikasi A sama dengan 0,05. Yang kedua yaitu buat tabel penolok. Buat tabel dengan kolom no X, Y, X1, Y2, X, Y, hitung X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2 dan X, Y. Yang ketiga yaitu hitung jika. Hitung JK total, JK regresi, JK error kelompoknya dan bernilai X unik. Hitung galat murni JK tuna cocok. Yang keempat yaitu hitung DK
MK dan V hitung. TK sama dengan K kurang 2 DKGM sama dengan N kurang dari MKTC sama dengan JKTC atau DK. Yang keenam yaitu, dan ini perhitungannya dan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, uji linearitas adalah asumsi klasik yang dilakukan untuk memastikan hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat linear sebelum dilakukan analisis regresi linear. Yang kedua yaitu, uji ini penting karena regresi linear hanya valid jika hubungan X dan Y memang membentuk garis lurus. Jika tidak linear, terdapat yang ketiga, terdapat 3 metode uji yang paling umum, yaitu lack of fit test yang lebih manual dan rinci, serta secanter plot yang bersifat visual. Yang keempat yaitu dasar keputusan jika sig kurang dari 0,05 maka H0 diterima, dan kesimpulannya bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Yang terakhir yaitu, berdasarkan penelitian Jusmawati DKK 2020, nilai sig sama dengan 0,592 kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan terdapat hubungan linear antara pembelajaran dari X dan minat belajar matematika Y, dan analisis dilanjutkan ke regresi linear.